Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Bagus Ramadiata, nomor absen 8 dari kelas 13. Di sini saya melakukan tugas wawancara yang diberikan oleh Pak Febri. Sebelumnya dengan beli siapa saya berbicara? Saya Beli Kudu. Baik, di sini saya bersama Beli Kudu selaku pemuda dari Desa Badungsel. Langsung saja Beli ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana definisi multikulturalisme dipahami dalam konteks desa adat Bali? Setahu saya, kalau multikultural itu kan multiple itu banyak, Ya. lebih dari satu. Itu pasti adanya berbagai macam budaya. Kalau untuk di desa adat sendiri, multikultural itu kan biasanya datang dari pendatang ya. Pendatang entah itu yang berdomisili di sini atau beberapa pendatang yang berjualan. Tapi untuk setahu saya di Desa Badungsel untuk memahami pendatang itu semasih dia tidak berbuat jahat atau berbuat onar di sini, kita sebagai masyarakat welcome saja sih. Nggak ada gini untuk membeda-bedakan, itu tidak ada. Untuk pertanyaan yang kedua, Bli, apa strategi yang digunakan lembaga adat dalam menjaga integritas budaya Bali di tengah arus masuknya budaya luar? Kalau menjaga integritas budaya Bali, menurut saya itu masyarakat Bali rata-rata sudah semua menjaga integritasnya dengan cara lebih dari generasi ke generasi, seperti melukis, tabuh, tari, itu juga menurut saya salah satu menjaga integritas budaya Bali. Tapi kalau untuk masalah di pendatang, biasanya kalau setahu saya KIPOM, ada namanya KIPOM, itu kayak kartu untuk para pendatang, untuk didata dia supaya jelas ya KTP apa, biar nanti kalau seandainya ada sesuatu dari hal kan kita ada data-datanya. Itu sih setahu saya. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, Bli, apakah ada perbedaan perlakuan terhadap pendatang berdasarkan latar belakang budaya atau agama, Bli? Perbedaannya? Ya. Kalau menurut saya nggak ada sih perbedaan di sini ya, karena dimanapun biasanya orang Bali itu dia selalu toleransi antara umat beragama ataupun hal-hal lain, itu biasanya sangat tinggi ya. Semasih para kaum pendatang itu bisa menghormati di tempat dimana dia merantau, pasti untuk toleransi itu aman sih menurut saya. Nggak ada sih perbedaan-bedaan kayak gitu, karena tidak boleh membeda-bedakan unsur sara dan lain sebagainya. Ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kasih untuk waktunya, Bli ya. Sini. Ya. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai warga lokal. Baik, jadi di sini saya akan melakukan wawancara dengan warga lokal Desa Badungsel. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana persepsi Anda terhadap perubahan sosial dan budaya sejak meningkatnya sejumlah pendatang di daerah ini? Menurut saya perubahan di tempat kami kurang ada karena warga pendatang kurang banyak. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda merasa identitas budaya Bali mengalami penguatan atau justru tantangan akibat pengaruhnya budaya luar? Identitas budaya Bali seperti halnya budaya di banyak tempat lain mengalami tantangan sekaligus penguatan akibat pengaruh budaya luar. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana praktik-praktik toleransi budaya terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Toleransi budaya dalam kehidupan sehari-hari terlihat dalam berbagai aspek, seperti menghargai tradisi dan ritual keagamaan orang lain. Baik, sekian wawancara saya dengan warga lokal. Nanti dilanjutkan dengan wawancara saya dengan warga pendatang. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara yaitu terhadap warga pendatang. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses adaptasi Anda terhadap norma-norma sosial dan budaya Bali? Untuk adaptasi saya terhadap norma-norma yang ada di Bali, yaitu dengan membangun sosialisasi dengan masyarakat, baik dengan tetangga maupun dengan sekitar, mulai lewat dari
bakti sosial mulai dari gotong royong dan lain sebagainya, sehingga saya sebagai pendatang di sini mempunyai kontribusi terhadap hal-hal yang sudah menjadi kewajiban sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Untuk yang pertanyaan yang kedua, apakah Anda merasa diterima oleh masyarakat lokal? Apa indikator? Untuk diterimanya, saya merasa diterima. Indikatornya karena saya sering ikut sosialisasi, baik dari tingkat desa, contohnya seperti halnya kerja bakti, gotong royong, sehingga kita bisa menjalin kerjasama. Nah, apa bentuk kontribusi Anda terhadap komunitas lokal, sosial, budaya, atau ekonomi? Untuk kontribusi saya terhadap komunitas lokal, budaya, atau ekonomi, tentunya di sini saya sebagai pendatang juga ikut berkontribusi dengan mensukseskan wacana-wacana yang sudah dimusyawarahkan, sehingga bentuk kontribusi saya sebagai pendatang yaitu untuk memberikan dana dan mensupport, sehingga bentuk bentuk yang sudah menjadi musyawarah itu bisa terlaksana dengan baik. Yang keempat, bagaimana Anda menanggapi tradisi-tradisi lokal yang mungkin berbeda dengan budaya asli Anda? Untuk menanggapi tradisi lokal, kita sebagai manusia juga, sebetulnya saya di Bali ini merasa luar biasa, sehingga dengan adanya perbedaan tradisi itu menjadikan penguat terutamanya bagi NKRI, sehingga bisa saling toleransi. Yang terakhir Mas, Ya. apakah Anda mengalami pembelajaran budaya selama tinggal di Bali? Jika iya, dalam bentuk apa? Untuk pembelajaran budaya, saya di sini bersyukur. Bersyukurnya gimana? Saya di Bali ini, saya merasa dengan warga Bali ini saya diajari tentang bagaimana cara bersosialisasi yang baik, dan juga saya diajari dengan bagaimana saya bisa menjadi warga yang baik. Contohnya ketika ada kerja bakti, para warga di situ mengajak, sehingga kita bisa saling bantu-membantu, sehingga saling memudahkan. Ya, terima kasih Mas. Iya, terima kasih.